لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amna. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala hajjal baita minasy syari'ati rukna. Wa sarrafa wujuhana ila qiblatihi fa kana dzalika min nikmatil udma. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man tafa bil baitil atiq. Dakiran asma'a rabbihil husna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa inna khairaz zati taqwa wa hiya nikmatul uddati yaumil mi'ad. Para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat, duyufullah wa duyufur rahman. Saudara-saudaraku yang sedang berada di tanah suci, tanah Arafah, tanah yang diimpi-impikan oleh berjuta-juta bahkan bermiliar umat Islam di seluruh dunia. Siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana setiap doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertaubat di antara kita, Allah pasti menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa itu melumuri tubuh kita. Di tanah ini pula, saat ini para yufur rahman, Allah membanggakan kita, hamba-hambanya di hadapan jamaah para malaikat. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut kusut masai dari setiap sudut negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, berbencarlah kalian dari Arafah dengan membawa ampunanku atas kalian semua. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aksarun min ayyatakillah fihi abdan minan nar min yaumil Arafah." Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Bahkan Rasulullah berkhutbah dengan penuh kesungguhan dan mohon perhatian yang sangat dari jamaah. Pentingnya isi khutbah yang sampai di akhir khutbahnya, beliau mengangkat tangan dan telunjuknya ke langit sambil menunjuk orang banyak. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Lalu, apa kelebihan dan keistimewaan kita sebenarnya? Apa hebatnya kita sampai Allah bersaksi di hadapan malaikat, sampai Rasulullah bersaksi di hadapan para malaikat dan umatnya? Hebatnya kita itu apa? Marilah kita melengok sejenak diri kita ini. Kita itu siapa sebenarnya? Kita hanyalah seonggok tulang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat sepanjang hari telah kita jalani. Tidak usahlah kita membayangkan yang jauh-jauh. Kita itu siapa? Membaca Al-Fatihah pun terkadang belum fasih. Sholat kita tidak khusyuk.
zikir tidak sampai menyentuh hati. Bahkan ketika kita sujud pun kita jarang ingat Allah. Tapi entah mengapa kita dipilih oleh Allah bisa hadir di sini. Kenapa kita yang penuh dosa ini bisa hadir bersimpuh di tempat yang mulia ini? Di Arafah. Mengapa saudara-saudaraku? Semoga siapapun yang dihadirkan di padang Arafah ini tidak terbesit sedikit pun hati-hatinya rasa bangga. Semoga di hati kita tidak terbesit pun sedikit pun rasa kesombongan dan keangkuhan, sehingga kita merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Berhajinya kita bukan merupakan jaminan bahwa kita lebih baik dari saudara-saudara kita yang saat ini di tanah air. Sungguh malu dan sangat malu jika kita merenungi kehormatan dan kemuliaan ini. Ibadah haji ini dengan kualitas diri kita yang sangat jauh dari kepantasan. Sungguh malu penghormatan yang kita terima saat ini jika dibandingkan diri kita yang terlalu banyak dosa. Bahkan semua ini bisa menjadi hutang yang harus kita bayar. Semua ini akan menjadi hutang yang harus kita pertanggungjawabkan. Siapa tahu kita berada di tanah suci ini justru berkat doa orang-orang soleh yang memintakan ampunan untuk jenis manusia yang berlumuran dosa kayak kita ini. Boleh jadi ampunan yang mereka mohonkan untuk kita itulah yang kemudian menghantarkan kita berada di tanah suci ini. Tuyur rahman jamaah Arafah kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Padang Arafah hari ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan Allah. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuannya masing-masing. Pangkat, jabatan, harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat kita yang selama ini memanjakan kita ternyata sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita pada hari ini. Malah tidak jarang semua itu akan menjadi alasan dan penyebab untuk menyiksa kita. Di padang Arafah ini kita pun telah meninggalkan atribut sosial kita. Kita lepas semua jabatan kita, pangkat kita. Kita hanyalah 2 lembar kain putih. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada saat kita di alam barzah nanti. Di alam barzah nanti kita hanya ditemani kain kafan yang membungkus tubuh kita. Tiada yang kita harapkan dari wukuf ini. Tiada yang kita harapkan dari wukuf ini. Tiada yang kita harapkan dari wukuf ini. Juga ibadah haji kita secara keseluruhan. Kecuali harapan besar adalah terampuninya dosa-dosa kita, terhapusnya kesalahan-kesalahan kita yang sudah melumuri seluruh tubuh kita. Sebab kita sadar betul, apalah artinya hidup ini kalau harus berlumuran aib dan dosa yang melekat di tubuh kita selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dosa yang telah membuat manusia kehilangan keberkahan dalam hidupnya, juga keberkahan dalam rizki, harta dan apa saja yang dimilikinya. Akibatnya manusia akan kehilangan ketenangan juga kebahagiaan. Justru di tengah-tengah genangan materi yang melimpah menyekitari kita. Dosa memang terkadang membuat manusia kehilangan hati nuraninya, sehingga mereka berbuat, berbicara, mendengar, melihat bukan lagi dorongan hati nurani, melainkan karena kepentingan hawa nafsunya. Dosa telah membuat manusia kehilangan kepekaan
sayang terhadap sesamanya. Nilai-nilai kasih sayang selama ini dijunjung luhurkan dalam kehidupan sesama manusia berubah, berganti menjadi kebencian, bahkan berganti dengan menjadi permusuhan, bahkan pertikaian, saling jatuh menjatuhkan. Kedengkian pun akhirnya menjadi penyakit endemik. Senang melihat orang lain susah, dan susah ketika melihat orang lain senang. Dosa telah membutakan mata hati manusia, sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, haram dan yang halal, yang hak dan yang batil. Akibatnya mereka kehilangan rasa bersalah saat berbuat salah, tiada beban saat berbuat zalim kepada sesamanya. Bahkan banyak di antara mereka bisa merasakan nikmatnya makanan hasil mencuri, hasil korupsi, sembari membanggakan kepada orang lain. Dosa telah membuat manusia kehilangan rasa takut kepada Allah, juga kepada balasan buruk di akhirat kelak. Mereka juga kehilangan rasa cinta kepada Allah, juga kepada kebaikan. Saat rasa takut kepada Allah hilang, maka akan hadirlah rasa takut kehilangan dunia. Dan ketika rasa cinta kepada Allah pun tergadaikan, maka yang akan muncul adalah rasa cinta terhadap dunia. Dosa telah mengirim manusia ke jurang kehinaan yang membuat mereka kehilangan kemuliaan yang tersimpan di dalam nilai-nilai kemanusiaan. Para hujat duyufullah sekalian yang dirahmati Allah, masih banyak yang bisa kita sampaikan tentang akibat dari dosa ini. Yang intinya adalah mewabahnya musibah demi musibah yang menimpa kita, tidak hanya umat manusia, tetapi juga kemanusiaan dirinya. Musibah tersebut diawali dengan merebaknya berbagai macam krisis. Dimulai dari krisis akidah yang melahirkan krisis moral, dari krisis-krisis yang akhirnya mendapatkan manusia pada krisis peradaban. Tuhal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Melihat akibat-akibat dosa yang sedemikian mengenaskan dan mencemaskan, sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengakhiri dan menghapusnya. Kelamnya masa lalu, kelabunya masa silam, dengan taubat dan nasuha. Kita buka lembaran hidup baru yang syarat dengan warna putih yang mencerahkan, lagi menyenangkan hati. Tamu-tamu Allah yang dirahmatinya, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa umur belaka. Bertambahnya waktu bagi kita adalah satu langkah mendekati liang kubur. Mendekati liang kubur, saudara-saudara. Entah sampai kapan Allah mengaruniakan sisa umur ini untuk kita. Boleh jadi di antara kita yang oleh Allah diberi kesempatan hidup bertahun-tahun lagi. Boleh di antara kita ada yang sisa umurnya tinggal beberapa bulan atau beberapa pekan ini, atau boleh jadi ada di antara kita oleh Allah diberi kesempatan untuk menghuni tanah haram ini sebagai tanah peristirahatan yang terakhir, menunggu saat-saat dibangkitkan di hari kiamat nanti. Saudaraku, sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah ini, hari-hari yang kita lalui selalu syarat dengan maghfirah dan rahmat Allah. Alangkah indahnya jika sisa umur kita ini menjadi ahli sujud yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya jika lidah ini selalu basah menyebut kalimat Allah. Alangkah bahagianya andai kata hari-hari kita ini penuh dengan keikhlasan. Apapun yang kita lakukan, hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari bersemangat untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah. Hari yang tersisa menjadi hari-hari yang bersemangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuknya, agar bisa menjadi bekal kita untuk
hadirin sekalian, alangkah indahnya jika malaikat maut Nabi menjemput kita. Jika saatnya Nabi malaikat menjemput kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa. Jika nanti saatnya malaikat menjemput kita, aib-aib sudah terhapus. Orang-orang yang kita sakiti sudah mau memaafkan kita. Orang-orang yang pernah kita kecewakan sudah memaafkan kita. Orang-orang yang pernah bikin kita kecewa sudah memaafkan kita. Tidak ada harta haram yang melekat dalam tubuh kita. Alangkah bahagianya jika malaikat nanti menjemput kita kelak. Tubuh kita terbasuh air wudhu, air mata yang sedang menetes kerinduan Allah. Lidah kita sedang lirih dan sadu menyebut nama Allah. Keringat bahkan darah kita sedang bersimbah di jalan Allah. Bahkan alangkah beruntungnya andai kata saat kepulangan Nabi kita benar-benar sudah siap. Kita benar-benar sudah punya bekal yang cukup. Duhai alangkah bahagianya kalau di akhirat nanti kita dipanggil oleh Allah dengan seindah-indahnya panggilan. Kita dipertemukan olehnya dengan kekasih kita, dengan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi dan Rasul, juga para syuhada, sholihin. Alangkah damainya di akhirat nanti jika kita bertemu dengan Rasulullah, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW, hidup bertetangga dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Namun sebaliknya saudara-saudaraku, alangkah malamnya bagi orang yang mati dalam keadaan tidak terampuni. Alangkah sedihnya kalau orang mati dosa-dosa yang berlimpah, aib yang menggunung, kenistaan bagai berselimut yang membungkus, mati dalam keadaan munafik, mati di tempat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Wahai saudaraku, mau kemana lagi? Hidup di dunia hanya sekedar mampir, bukan di sini tempat kita yang sebenarnya. Lihatlah anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita sudah mulai tumbuh besar. Ingatlah wajah anak-anak kita di rumah. Mereka lah yang akan menggantikan kita. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan lagi, atau mungkin hari ini adalah hari terakhir. Bisa jadi besok kita tidak akan lagi. Siapakah nanti malam nanti malaikat datang mendampingi kita? Siapa yang bisa menolak? Walaupun bagaimanapun kita harus siap. Tidak ada kata lain selain siap. Karena itu semua kita pasti akan mati. Kita sering sekali mempermainkan aku dan Allah. Kita suka bermain-main dengan Allah. Hari ini kita bertobat, sesudah itu kita langgar lagi perintah Allah. Kita sering bertobat, tetapi larangan Allah sering kita terjang lagi. Maka pada siang ini kita berkumpul di sini, ingin mengikrarkan sebagai manusia yang terpanggil dengan julukan manusia yang beriman, sebagai manusia baru yang telah terdicelup 40 hari lamanya di kota suci, sebagai manusia yang menyambut seruan panggilan Allah. 40 hari lamanya kita dibakar hangus dosa yang ada dalam tubuh kita, baik disadari ataupun tidak disadari. Haru hati kami ya Allah. Pada siang ini telah berbaur antara sedih dan gembira. Sedih karena kami harus berpisah dengan padang Arafah dalam waktu yang tidak lama lagi. Sedih karena mungkin kami harus mengarungi berbagai hidup yang mungkin akan ganas. Khawatir kalau kami tidak kuasa menghadapinya. Kami ingat pada orang tua yang telah tiada. Kami ingat bapak ibu kita yang telah tiada. Ingat pula denturan, tetangga, kawan karib, dan jamaah yang telah peduli
semuanya ya Allah. Terbayang pula ingatan kami pada perilaku yang tidak senonoh yang pernah kami lakukan. Terbayang pula dosa-dosa yang senantiasa kami lakukan. Ampuni ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami tak kuasa menerima akibat panasnya api. Namun di balik semua itu perasaan gembira kami meluap karena siang ini kami diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Ampuni kami ya Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, betapa cepat roda perubahan mengitari kita. Di tahun lalu banyak di antara kita yang masih tampak segar bugar, namun kini telah terkulai lemah tidak berdaya. Bahkan ada pula tetangga jamaah haji kita bersebelahan atau jamaah haji yang telah mendahului kita. Kita tidak pernah menyadari kapan giliran kita. Kita tidak tahu ajal itu kapan datang kepada kita. Ajal akan datang tanpa permisi. Masih juga kita beranggapan bahwa kematian hanya terjadi pada orang lain. Padahal kematian itu pasti akan terjadi pada diri kita. Di antara kita ada yang masih mampu sholat berjamaah setiap saat di tahun lalu. Akan tetapi di tahun ini kemungkinan kemampuan fisiknya sudah. Di tahun lalu ada yang masih mampu berjalan mengunjungi berbagai pengajian. Namun tahun ini sudah tidak mampu lagi. Hadirin jamaah rahimahumullah, patut kita syukuri nikmat berkumpul di padang Arafah ini. Seperti entah berapa kali kita mengalaminya, hanya Allah yang mengetahuinya. Hati ini tak cepat mati, namun ajal tak dapat ditolak. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sampai saat ini. Hadirin jamaah haji rahimahumullah, oleh karena itu kita gunakanlah kesempatan kita untuk merenung pada saat ini. Ya Allah, wahai Maha yang Maha mendengar, inilah kami hamba-hambamu yang karim, hambamu yang penuh dengan dosa, hambamu yang bergelimang dengan maksiat. Kini memohon ampun kepadamu wahai ya Rahman. Tetapun kami tidak bisa melihat, tetapi bukanlah engkau sedang menatap kami. Engkau sudah tahu persis apa yang kami lakukan. Mata berumur maksiat, telinga berumur dosa. Engkau yang sudah mendengar setiap kata yang terucap di lisan ini. Engkau tahu persis setiap kesombongan. Engkau tahu persis setiap kebohongan. Engkau telah mengetahui janji-janji yang tidak kami tepati ya Rabb. Engkau pun tahu apa yang dilakukan oleh tubuh ini. Semua maksiat yang pernah kami lakukan, Engkau tahu ya Allah. Engkau melihatnya, Engkau mencatatnya. Semua dosa yang pernah kami lakukan dan kami lupakan, tetapi Engkau tidak pernah lupa ya Allah. Malu rasanya di hadapanmu ya Allah. Tubuh di depanmu ini kami kotori dengan maksiat, kami lumuri dengan maksiat dan dosa. Ya Allah, Engkau tahu kebusukan hati kami, sering menyombongkan apa yang Kau titipkan, memamerkan, riya, hati penuh dengan kedengkian. Ya Allah, kami ingin merubah semuanya. Kami ingin berubah semuanya ya Allah. Kami ingin berubah ya Allah. Kau tahu betapa sampai hidup seperti ini, betapa menderitanya hidup jauh dari, betapa sengsaranya hidup bergelimang dosa dan maksiat. Ya Allah, jadikan saat ini benar-benar menjadi saat yang benar-benar merubah diri kami dari si busuk berumur dosa menjadi orang yang terpelihara dari ganuyan, dari hambamu yang nista berlumur aib menjadi orang yang mulia di sisimu, dari si malas, dari si lalai menjadi orang yang terpelihara dengan karunia, dari si dungu menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang benar-benar berselimut dengan ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Amin. Taubatan nasuha ya ilahana. Taubatan nasuha ya ilahana. Taubatan nasuha ya ilahana. Wa taubatan qoblal maut. Wa rohatan indal maut. Wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Wal afwa indal hisab. Wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, jangan
biarkan nafsu termenggelincir kami dari jalan. Jangan biarkan cinta kami kepada makhluk membuat kami mengkhianati. Jangan biarkan dunia ini menipu, menyiraukan dan memperdaya kami, ya Rob. Karuniakan kepada kami indahnya hidup bersamamu. Ya Allah, jadikan sisa umur ini menjadi orang-orang yang benar-benar terpesona kepadamu. Menjadi orang yang selalu merindukanmu. Menjadi orang yang tak bisa melupakanmu. Jadikan hari-hari yang kami jalani hari-hari yang sibuk berbekal pulang kepadamu. Selamatkanlah orang tua kami, ya Allah. Selamatkan bapak kami, ya Allah. Selamatkan ibu kami, ya Allah. Mereka orang yang paling berjasa kepada kami, ya Allah. Tidak berhenti kami mendoakan kedepannya. Darah dagingnya melangkah di tubuh kami. Air susu yang mengalir di tubuh kami. Salehkan yang belum saleh, muliakan yang terhinakan, Islamkan yang belum Islam, pertemukan kami yang belum bertemu dengan orang tua yang tepat dan lebih indah, ya Allah. Ya ampuni, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa dan ibu kami yang berukuran dosa. Jadikan dia menjadi orang yang mulia di sisi. Jadikan akhiratnya husnul lindungi dari siksa kubur, ya Allah. Lindungi mereka dari siksa kubur, ya Allah. Jadikan ahli surgamu, ya Allah. Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Segala kami yang merupakan dosa sekecil apapun kepada orang tua kami. Ya Allah, selamatkanlah hamba-hamba yang berbuat kebaikan kami. Selamatkanlah kaum muslim yang pernah kami sakiti. Berilah hatinya ridho dan mau memaafkan kepada kami. Selamatkan kaum muslim yang pernah menyakiti kami. Tolonglah kami menjadi pemaaf yang tulus. Ya Allah, lindungi kami dari sifat kikir. Lindungi kami dari sifat amarah. Lindungi kami dari kemunafikan, ya Allah. Lindungi kami dari sifat zalim kepada siapa. Ya Allah, jadikan saat ini saat yang ijabah. Doa-doa kita ijabah. Kepada siapa lagi, ya Allah, kami meminta kalau tidak denganmu, ya Allah. Sedangkan Engkau yang menggenggam langit ini. Engkaulah yang menggenggam jagat ini. Sedangkan Engkau pemilik segala kejadian. Kepada siapa lagi kami berharap selain kepadamu, ya Allah. Jamulah siapapun yang bermunajat, dimanapun Engkau ijabah doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, kami ingin pulang selamat, ya Allah. Kami ingin pulang selamat sampai ke tanah air, ya Allah. Agar kami bisa bersimpuh di kaki Bapak Ibu kami. Selamat kami. Kami ingin bisa pulang selamat, ya Allah. Kami ingin bisa pulang kembali kepada keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Kami ingin pulang kepadamu, ya Allah. Ya Allah, lapangkan dari segala kesulitan. Cukupi yang kekurangan dari rezeki-Mu, ya Allah. Mudahkanlah yang sedang dililit kesulitan. Bayarkan yang sedang dihimpit hutang. Bahagiakan yang sedang dirundung kesusahan. Angkat derajat yang selalu dihina direndahkan. Lindungi keluarga kami, ya Allah. Orang tua kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Saudara-saudara kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Semua hanya, ya Allah, lindungi. Di tempat ini kami minta, ya Allah, hanya kepadamu. Ya Allah, berikan kemudahan untuk ibadah kami, ya Allah. Karuniakan agar kami bisa sholat dengan khusyuk, hati yang ikhlas, menjadi orang yang cerdas, sehat lahir dan batin, ya Allah. Sembuhkanlah yang sedang sakit, sehatkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit,
Sembuhkanlah mereka yang sedang menderita. Berikan kekuatan agar bersabar ya Allah. Ya Allah, bagi yang masih berpikir jahat, balikkan hatinya ya Allah. Bagi yang durhaka, bukakan hatinya ya Allah. Bagi yang berlumuran maksiat, tuntun ke jalan-Mu ya Allah. Bagi yang masih kufur, berikan hidayah ya Allah. Mereka hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesanggupan Kami untuk mengajak kepada hamba-Mu ke jalan. Ya Allah, saat ini menjadi salah satu saat yang Engkau sukai. Saat Kau beri hidayah yang masih tersesat, Kau ampuni yang berlumuran dosa, Kau cahaya kalbu yang gelap gulita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun warhamna lana imama. Karuniakanlah pendamping yang merindukannya, pernikahan yang berkah, keluarga yang berkah, keluarga yang sakinah, rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang akan menghancurkan rumah tangga kami. Hindarkanlah segala macam tantangan dan godaan yang membuat keluarga kami berantakan ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bertahan dalam rumah tangga yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh dengan bencana. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada yang Allah. Jangan biarkan anak-anak kami mencoreng aib di wajah kami. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh. Taat kepada kami orang tuanya. Jadikanlah anak-anak kami yang bisa membanggakan orang tuanya. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang surga di akhirat kelak. Ya Allah, andai kata bala bencana yang menimpa diri ini, andaikan ada musibah yang menimpa negeri kami karena perbuatan maksiat yang kami perbuat, jadikanlah saat ini saat ampunan ya Allah. Andai kata ada bencana di dalam rumah tangga kami, maka jadikanlah saat ini sebagai saat Kau memberikan ampunan ya Allah. Sebusuk apapun diri kami, sebanyak apapun dosa kami, sekotor apapun tubuh kami, ampuni segala dosa kami. Ampuni masa lalu kami yang kelam. Ampuni segala apapun aib-aib yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni jika selama ini kami mendustakan. Ampuni jika selama ini kami meremehkan keagungan, melupakan kasih sayang. Ampuni jika nikmat yang Kau berikan kami gunakan untuk berkhianat kepada-Mu. Ampuni jika kami begitu sombong kepada-Mu. Ampuni amal-amal kami yang amal jahat, sholat kami yang hampir tiada khusyuk. Ampuni sedekah kami yang kadang-kadang kikir, kadang-kadang pamer. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami. Ampuni kalau kami pernah dan sering melukai hati orang tua kami. Ampuni kalau kami sering menyakiti ibu bapak kami. Ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, ampuni jika ada orang yang terhina dan tersesat karena lisan kami. Ampuni andai kata ada harta haram yang masuk di dalam tubuh kami. Makanan haram yang melekat dalam tubuh kami, hapuskanlah ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau membalas kebaikan. Lipatkan dari rezeki terhadap siapapun yang membantu dan menjadi jalan bagi sampainya kami ke tanah haram. Angkat derajat mereka ya Allah. Muliakan hidup mereka ya Allah di dunia. Dan jauhkan mereka dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrur. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrur. Amin ya Allah. Wa sa'yan masrur wa damban maghfur.
Amin. Ya alim ma fi sudur. Ya alim ma fi sudur. Akhirnya ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kami minta kepada haji yang mabrur ya Allah. Amin ya Allah. Haji yang mabrur ya Allah. Amin. Amin. Haji yang mabrur ya Allah. Amin. Sa'i yang masyhur ya Amin ya Allah. Allah. Dosa yang terampuni ya Allah. Amin ya Allah. Perdagangan yang tidak pernah merugi ya Allah. Amin ya Allah. Perniagaan yang tidak pernah merugi ya Allah. Jangan biarkan haji kami menjadi fitnah. Amin. Jadikan haji kami membawa keberkahan bagi keluarga. Jadikan haji kami membawa keberkahan bagi keturunan dan lingkungan kami. Jangan biarkan kami mencemari kehormatan agama dengan haji ini ya Allah. Ya Allah, undang kami kembali berhaji ke tanah Amin ya air. Allah. Undang kami ke sini lagi bersama istri kami, bersama suami kami. Ya Allah, undang kami kembali Amin ya Allah. bersama orang tua kami, keluarga kami, orang tua kami, Amin. saudara-saudara kami, anak-anak keturunan kami, Amin. juga tetangga kami, sahabat-sahabat kami, wahai yang maha mendengar, Engkaulah yang menggenggam segala kejadian. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu sangat banyak ya Allah. Keinginan kami kepadamu sangat banyak. Hanya Engkau yang mengetahui seluruh hajat dan cita-cita kami. Amin. Hanya Engkau yang mengetahui semua keinginan kami. Amin. Kami mohon kepadamu ya Karim. Amin. Sepanjang hajat dan kebutuhan kami ini, Amin. baik menurut kamu. Sedang sepanjang cita-cita kami ini, Amin. baik menurut kamu. Dan Amin. memberi kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kami. Amin ya Maka Allah. penuhilah, kabulkanlah hajat kami, Amin ya Allah. kebutuhan kami, Amin. juga hajat kebutuhan istri kami, Amin. suami kami, Amin. keluarga kami, Amin. anak keturunan kami, Amin. sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, akhirnya berilah kepada kami kesempatan ini, nikmat karunia dan keselamatan untuk bisa berhimpun di bawah panci Nabi Muhammad SAW, beriringan dengan kafilah para nabi-nabimu, para rasul-rasulnya, beriringan dengan semua aulia, syuhada, para kiai, ulama, habib-habib kita, guru-guru kita, menuju surgamu ya Allah. Amin ya Menuju Allah. surgamu ya Allah. Amin. Tidak seorang pun tertipu tempat dan tidak seorang pun bisa bersedih tempat kecuali semuanya hanya padamu ya Allah. Amin. Ya Allah, tiada tempat berharap lagi kami selain kepadamu. Amin. Tiada tempat bergantung bagi kami selain Engkaulah tempat kami kembali. Amin. Penuhilah segala harapan kami ya Allah. Amin. Dengan kau ijabah seluruh pinta Amin ya dan harapan kami. Allah. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji. Aku lukau lihada. Astagfirullahaladzim li walakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.